Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tentang laporan keuangan yang beranggotakan Sri Utami, Intan Puput Puspitasari, dan Pramadananta. Laporan harga pokok produksi. Harga pokok produksi adalah semua biaya langsung dan tidak langsung yang dikeluarkan perusahaan untuk proses produksi sehingga barang atau jasa tersebut bisa dijual. Perusahaan harus menghitung harga pokok suatu barang karena sangat penting untuk pelaporan keuangan perusahaan. Lalu ada unsur-unsur harga pokok produksi. Salah satu metode akuntansi standar untuk menghitung harga pokok yang akurat adalah penggunaan 3 unsur dalam menentukan harga pokok produk. Ada 3 unsur biaya utama yang termasuk dalam jadwal: bahan langsung yang digunakan, tenaga kerja langsung, dan biaya tidak langsung. Cara menghitung harga pokok produksi. Persamaan standar untuk menghitung harga pokok produk. Langkahnya adalah seperti berikut. Barang-barang manufaktur dalam proses pada tanggal mulai Anda. 2. Ditambah biaya langsung Anda, bahan tambah tenaga kerja. 3. Ditambah overhead produksi Anda. 4. Kurangi barang yang sedang berlangsung pada tanggal akhir perhitungan. Laporan laba rugi. Laporan laba rugi adalah laporan finansial perusahaan yang dibuat oleh bidang keuangan tertentu. Isi dari laporan ini ialah data-data pendapatan sekaligus beban yang ditanggung oleh perusahaan. Biasanya laporan ini dibuat untuk menjelaskan kondisi keuangan perusahaan pada periode tertentu. Maka dari itu, sebagian besar laporan dikerjakan pada akhir tahun atau akhir bulan, sesuai ketentuan di perusahaan tersebut. Lalu ada tujuan laporan laba rugi. Tujuan utama dari semua laporan laba rugi adalah untuk mengkomunikasikan profitabilitas dan aktivitas bisnis perusahaan dengan pengguna akhir dan para pemangku kepentingan. Masing-masing pengguna akhir ini memiliki ikhtiar dan rencana tersendiri dalam mengolah laporan ini. Cara menghitung laporan laba rugi. Laporan laba rugi digunakan untuk menghitung laba bersih suatu perusahaan. Rumus laba dan rugi adalah pendapatan dikurangi pengeluaran sama dengan penghasilan bersih. Laporan perubahan modal. Laporan perubahan modal atau ekuitas adalah salah satu jenis laporan keuangan. Tujuan pembuatannya adalah agar perusahaan dapat menggambarkan peningkatan maupun penurunan dari aktiva bersih dalam periode tertentu dengan prinsip pengukuran tertentu untuk dianut. Cara menghitung modal akhir ada 2, yaitu yang pertama modal awal ditambah laba bersih dikurangi prive. Untuk cara yang kedua yaitu modal awal dikurangi rugi bersih ditambah prive. PT Jam Selai Yogyakarta, laporan harga pokok produksi untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2017. Pemakaian bahan baku. Persediaan bahan baku awal sebesar 125 juta ditambah pembelian bersih bahan baku sebesar 1 miliar rupiah menghasilkan bahan baku siap dipakai sebesar 1 miliar 125 juta. Lalu dikurangi persediaan bahan baku akhir sebesar 60 juta menghasilkan biaya bahan baku sebesar 1.065.000 rupiah. Lalu ada biaya tenaga kerja langsung sebesar 500 juta rupiah. Kemudian menghitung biaya overhead pabrik yang terdiri dari biaya tenaga kerja tidak langsung sebesar 125 juta rupiah ditambah biaya bahan bakar sebesar 75 juta ditambah biaya listrik dan air sebesar 15 juta rupiah ditambah biaya penyusutan mesin sebesar 50 juta ditambah biaya penyusutan gedung kantor sebesar 30.500 ditambah biaya penyusutan kendaraan motor sebesar 50 juta ditambah beban perlengkapan 10 juta ditambah beban kerugian piutang usaha sebesar 5.500.000 rupiah. Lalu
jumlah BOP-nya yaitu 368.000 juta rupiah. Kemudian menghitung jumlah biaya produksinya, caranya yaitu biaya bahan baku sebesar 1.065.000 rupiah ditambah biaya tenaga kerja langsung sebesar 500 juta ditambah dengan jumlah BOP sebesar 368 juta menghasilkan jumlah biaya produksi sebesar 1.933.000 rupiah. Lalu ditambah dengan persediaan barang dalam proses awal sebesar 50 juta menghasilkan jumlah barang dalam proses sebesar 1.963.000 rupiah. Kemudian dikurangi persediaan barang dalam proses akhir sebesar 40 juta rupiah menghasilkan harga pokok produksi sebesar 1.943.000 rupiah. PT Jamselai Yogyakarta, laporan laba rugi untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2017. Pendapatan terdapat penjualan sebesar 2.500.000 juta, harga pokok penjualan terdapat persediaan barang jadi awal sebesar 150 juta ditambah harga pokok produksi 1.840 juta menghasilkan jumlah barang siap dijual sebesar 1.990 juta dikurangi persediaan barang jadi akhir 20 juta menghasilkan harga pokok penjualan sebesar 1.970 juta. Untuk mencari laba kotor atas penjualan yaitu penjualan dikurangi harga pokok penjualan menghasilkan laba kotor atas penjualan sebesar 530 juta. Beban operasi, kemudian beban penjualan terdapat beban kerugian piutang usaha 5.500.000. Kemudian jumlah beban penjualan 5.500.000. Beban administrasi dan umum terdapat biaya penyusutan gedung kantor sebesar 37.500.000 ditambah biaya penyusutan kendaraan motor 50 juta, kemudian ditambah beban perlengkapan 10 juta, menghasilkan jumlah beban administrasi dan umum sebesar 97.500.000. Kemudian jumlah beban operasi 103 juta, yaitu dari jumlah beban penjualan ditambah jumlah beban administrasi dan umum. Kemudian laba bersih sebelum pajak yaitu 427 juta, yaitu dari laba kotor atas penjualan dikurangi jumlah beban operasi. Kemudian PPh badan yaitu 85.400.000, kemudian laba bersih setelah pajak yaitu 341.600.000, perhitungannya yaitu 427 juta dikurangi 85.400.000, yaitu menghasilkan laba bersih setelah pajak sebesar 341.600.000 rupiah. PT Jamselai Yogyakarta, laporan perubahan saldo laba untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2017. Saldo laba awal sebesar 950 juta, laba bersih setelah pajak 341.600.000, penambahan laba ditahan periode berjalan 341.600.000, kemudian saldo laba akhir yaitu saldo laba awal ditambah penambahan laba ditahan periode berjalan
menghasilkan saldo laba akhir sebesar 1.291.600.000. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan dalam menyampaikan materi, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.